Oke, sob semuanya. Tentunya kalian balik lagi bersama gua Nunuy dalam konten serunya sepak bola nasional. Oke, kenapa serunya sepak bola nasional? Kali ini gue pengen membahas beberapa pemain tim nasional Indonesia, khususnya sih yang apa ya, kurang kurang mengenakan karena yang gue mau bahas momen pemain timnas Indonesia yang nggak bisa bergabung, yang nggak bisa join untuk melawan China dan Jepang pada lanjutan kualifikasi round 2, tetapi ada satu pemain yang apa yang turut bergabung tapi juga cukup cukup beritanya cukup minus, kurang enak didengar kan ya, yaitu gue berawal dari beritanya yang bergabung dulu dengan skuad timnas, yaitu Saint Patinama yang sempat dipecat, dikeluarkan dari timnya, tim Eropanya, tim Belgianya, bergabung dengan tim asal Thailand kali ini, yaitu Buriram United. Di sini kalau kalian ngikutin konten-konten gua, kalian nonton konten gua sempat berstatement, berpendapat, mengeluarkan argumen kalau gua nggak pengen kehadiran untuk sementara ini, kehadiran Sain Patinama di skuad timnas Indonesia karena emang mungkin mentalnya lagi terganggu, mungkin performance-nya sedang sedang apa ya, sedang down, sedang turun. Dia disingkirkan dari klub lamanya dan akhirnya sekarang main di Liga Thailand. Sebetulnya Liga Thailand juga bukan liga yang jelek kalau dibandingkan dengan Liga Indonesia. Tentunya kita tahu jauh kualitasnya bagusan Liga Thailand untuk sekarang ini, saat ini. Oke sob ya, yang gue bicarakan sekarang ini, saat ini. Dan ya dia terlebih bergabungnya dengan Buriram United. Bener kan Buriram? Iya bener, Buriram United yang emang salah satu tim besar di Thailand, tim yang sering merajai Liga Thailand, tim yang banyak pendukungnya di Thailand gitu kan. Ya ini kalau kalau dikesinambungkan dengan dia dipecat dari tim asal Belgianya, tim Eropa, terus dia ada pemanggilan timnas, dan yang gue kurang setuju, gue kurang sependapat kalau dia bergabung, dia join di skuad tersebut, dia masuk Buriram. Maksudnya gini sob, dia Saint Patinama harus harus apa harus membuktikan kalau emang dia pertama ya mempunyai mental yang benar-benar bisa untuk dipakai di merah putih. Dengan dia mempunyai mental itu, dia pasti bisa mengembalikan jiwa petarungnya, mengembalikan permainannya, membalikan sentuhan terbaiknya. Ya contohnya ya yang cenderung untuk apa namanya, tingkat positif juga ya untuk Indonesia, untuk timnas Indonesia kita, untuk timnas merah putih kita, untuk timnas Garuda kita. Ya ini termasuk pembuktiannya Sain Patinama di Buriram United nanti. Dia harus apa ya, harus mendapatkan menit bermain yang banyak, yang kaya, dan dengan kalau sudah mendapatkan menit bermain yang cukup gitu kan, dia harus apa ya, harus pelan-pelan, harus menunjukkan grafik permainan yang naik sehingga sentuhannya bisa kembali, sehingga skill yang dimiliki bisa terus membaik, dan ya demi kebaikan Sain Patinama sendiri, dan tentunya uh, ujung-ujungnya ya demi kepositifan timnas Indonesia untuk memberikan performa yang baik untuk timnas sob. Oke, untuk melangkah ke berita selanjutnya, nih dua pemain yang sebetulnya layak banget masuk ke timnas yang gue mau bahas ya. Ya sebetulnya gue udah selipkan di beberapa momen, uh, beberapa kata-kata kunci di konten gue yang sebelumnya, kenapa dua pemain ini nggak dipanggil yang seharusnya layak dipanggil. Kalau yang pertama itu Ragnar Ratmangun, gue suka banget gaya permainan pemain ini, gue suka baik itu
sifat di luar lapangannya yang sering dia berada di podcast-podcast manapun, di acara-acara sepak bola manapun, dan ya gaya bertarungnya, gaya bermainnya di lapangan, gua akui dia keren, gua suka banget sama pemain ini. Dan kabarnya kan dia nggak bisa bergabung, dia sudah mengeluarkan statement juga, dia pengen pengen segera pulih, dia pengen segera membaik untuk kemajuan timnas Indonesia, dan dia menyesal tidak bergabung dengan tim untuk melawan Cina dan Jepang, berjuang untuk ke lolosan ke babak round 4 gitu kan. Ya kabarnya kan dia nggak apa ya, bukan bukan mengalami cedera, tetapi ada mengalami kayak sakit gitu dan emang butuh pemulihan. Kabar pastinya sakit apa, atau cedera apapun itu, gua mendukung untuk Ragnar Uratmangun segala segala pulih, segala membaik, baik itu apa namanya, skill touch maupun mental gitu kan. Karena emang benar-benar Ragnar Uratmangun memberikan senyata itu, sekeren itu untuk penampilannya di timnas Indonesia. Ayo semangat Ragnar Uratmangun, ayo ayo ayo, bisa 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 bangkit, bisa bisa, dan semoga lu bisa join lagi di timnas di apa namanya, FIFA Matchday ataupun kualifikasi round 4 nanti. Amin 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 amin. Dan untuk yang selanjutnya yaitu mengenai Elkan Bagot. Ini benar-benar nggak mengenakan sekalinya di sini. Kita tahu sendiri dulu di beberapa konten yang gua bahas juga, yang untuk kalian semua sob, kalau dikirain di awalnya itu menurut sumber-sumber terpercaya yang gua dapet juga, kalau Elkan Bagot tuh permasalahan utamanya sama Coach Sintayong, dan Coach Sintayong sudah pergi, dikirain Elkan Bagot udah bisa dipanggil, Elkan Bagot udah bisa comeback di timnas Indonesia. Namun nyatanya belum juga gitu kan. Menurut apa namanya, salah satu exco PSSI, Pak Arya Pak Arya apa apa siapa gitu, Pak Arya gitu kan, katanya Elkan Bagot menurut di kontennya yang dia buat di channel YouTube-nya Pak Arya atau siapa namanya, gue sedikit-sedikit lupa, tapi mukanya kebayang nih sob. Kurang lebih segini, koreksi kalau gue salah. Dia mengeluarkan pendapat kalau Elkan Bagot pengen fokus kepada klubnya, pengen pengen apa namanya, bertarung untuk klubnya, kurang lebihnya seperti itu kan. Gini loh, dia sudah balik, sudah selesai dengan peminjaman dari Blackpool ke timnya, nama timnya apa lagi gue lupa. Nama, ke timnya gitu kan, udah selesai masa peminjamannya, dan liganya kalau nggak salah juga udah selesai gitu, udah break gitu kan, dan dia menunjukkan grafik yang sangat memuaskan, kalau yang sangat bagus lah, lumayan cukup bagus lah, menaik 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 grafiknya. Elkan Bagot musim ini bersama Blackpool, walaupun itu hanya status peminjaman, tetapi dia membuktikan kalau dia punya kualitas, dan gua setuju itu gitu. Dan kalau kalian nonton gue di komen-komennya, di konten-konten gue yang sebelumnya, gue pengen banget Elkan Bagot untuk join timnas, walaupun waktu itu yang kabarnya masih ada permasalahan dengan Coach Shin. Ternyata sekarang Coach Shin udah nggak ada, permasalahannya bukan sama Coach Shin sepertinya ya sob ya. Sepertinya kalian bisa bisa menarik kesimpulan sendiri dengan konten yang buat ini, dengan argumen yang gua ungkapkan ini, keluarkan ini gitu kan. Kayak ada permasalahan yang ditutup-tutupi, baik itu dari mungkin dari kubu federasi ataupun Elkan Bagot. Kayaknya sepertinya juga Elkan Bagot nggak menerima panggilan untuk FIFA Matchday kali ini, apa namanya, untuk berjuang di kualifikasi FIFA World Cup round 3 lanjutan melawan Cina dan Jepang. Ya kita tahu Elkan Bagot udah cukup lama gitu untuk tidak bergabung di timnas, terakhir masih di Piala Asia kalau kelompok umur kalau gua nggak salah, di Piala Asia U23, yang kabarnya dia menolak pemanggilan tersebut, apa namanya, demi mau fokus sama klub. Kan kalau itu kelompok umur, dan klub berhak untuk menahannya, dan pemain berhak juga tidak untuk pergi. Tetapi kalau untuk FIFA Matchday yang benar-benar
nggak ada kaitannya dan klubnya diliburkan, jadwal klub-klub diistirahatkan gitu kan, pemain berhak untuk membela timnasnya manapun gitu. Dan kabarnya ya Elkan Bagot kayaknya sepertinya tidak menerima panggilan-panggilan kembali gitu. Mungkin saja apapun permasalahannya, baik itu dengan federasi mungkin ataupun dengan sosok figur manapun, semoga segera selesai, semoga segera ada berita baik dan positifnya, karena emang ya kita butuh Elkan Bagot. Sebagai pencinta sepak bola, gue pengen ngomong, gue butuh Elkan Bagot gitu, menjadi tembok benteng terakhir di pertahanan timnas Garuda, timnas Indonesia gitu. Bahkan di beberapa konten sebelumnya gue sempat, ya kalau disuruh milih antara Jordi Amat dan Elkan Bagot, gue lebih memilih Elkan Bagot gitu, karena emang prospeknya masih panjang, prospeknya masih nyata, dan dia menunjukkannya bermain baik di Inggris sana di divisi Championship kan, di divisi satunya memberi penampilan yang positif terus, memberi penampilan yang grafiknya naik terus ya. Kita butuh Elkan Bagot, oke? Semoga ada titik terang nanti dengan permasalahan Elkan Bagot sehingga dia bisa dipanggil lagi oleh timnas Indonesia, bisa join lagi. Apapun masalahnya kita kita dukung dan kita pantau terus. Dan sekian konten kali ini sob, serunya sepak bola bersama Nunuy. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye. Ingat paling penting apa? Jaga kesehatan kalian, oke? Bye bye.